Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini ya. Dimulai dari tanggal 8 sampai dengan nanti tanggal 12 Januari 2024. Seperti biasa, kita ulas dulu untuk indeks dolarnya. Dari segi time frame daily, terakhir di hari Jumat kemarin itu sebenarnya itu harga masih nggak kemana-mana. Jadi dari time frame daily ataupun time frame yang lebih kecil itu terlihat masih sideways. Yang perlu diperhatikan itu batasan-batasan mungkin untuk minggu ini untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Januari. Support yang pertama adalah 101.00, kemudian 101.50, 102.00 itu yang masih diperhatikan, dan ini kemarin hari Jumat low-nya atau support terdekat sudah dites dan harga berhasil reject, cuman dia tertahan di level area resisten yang berada di kisaran 103.00. Nah, untuk fokus untuk minggu ini tentunya potensial sideways itu ada, nanti kita lihatin dari segi time frame kecil, cuman batasan-batasannya resisten 103.00, 103.500 dan 104.00 kalau dibulatkan. Dari segi time frame 4 ini pas banget ketika harga turun ke bawah itu menyentuh level area support dan harga reject. Potensial untuk minggu ini tentunya saya khawatir kalau untuk indeks dolar ini masih berpotensi sideways itu kurang lebih di level area 102 sampai dengan 103, atau pelan-pelan merambat ke atas sampai dengan 103.00, itu yang mesti diwaspadai untuk minggu ini. Selama harga belum mampu break ataupun penutupan di atasnya 103.00, indeks dolar masih berpotensi bermain-main di level harga 102.00 sampai dengan 103.00. Selanjutnya untuk gold atau XAUUSD ya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau misalkan zona demand yang ada di sini break, saya akan cari entry sell tetapi menunggu zona supply ataupun harga bergerak di kisaran level area zona supply di atas baru entry sell. Dan ini kemarin ketika NFP harga break di level zona demand di sini kemudian ke atas, resisten yang bertumpuk dengan zona supply yang ada di 2063 ini berhasil menahan, dan penutupan kemarin itu kurang lebih di kisaran 2045. Sebenarnya sih saya sudah ada entry posisi sell di sini, cuman untuk pergerakan untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Januari minggu ini, level-level dari segi time frame 4 tentunya yang mesti diperhatikan adalah yang batasan paling atas adalah 2080 di sini. Kemudian yang kedua yang bertumpuk dengan zona supply atau resistennya itu masih tetap 2063. Kemudian hati-hati, ini ada resisten atau support resisten minor yang sebelumnya ya, yang ada di 2053. Fokusnya tentunya kalau untuk minggu ini harga mampu bergerak di bawahnya 2043 dan ada penutupan candle dari segi time frame daily ataupun time frame H4, potensial harga mungkin akan lanjut ke bawah, retest kembali di level area 2033 sebagai support terdekat. Kemudian support yang kedua yang akan menjadi fokus untuk minggu ini tentunya 2020, batasan maksimal itu adalah sebenarnya sih ada di 1983 sebenarnya di sini, cuman hati-hati di level area 2007 yang saya khawatirkan ketika gold ini keluar dari zona sideways dari segi time frame H4 kemudian break dari level 2020, harga bergerak ke bawah, yang saya khawatirkan menyentuh level 2007 ini akan mantul ke atas sebelum harga lanjut ke bawah di level 1983 sebelum harga gold itu menguat kembali menuju ke atas. Cuman kalau untuk menuju ke atasnya mungkin ini masih belum ya, saya masih fokus antisipasi untuk XAUUSD atau gold ini dari segi time frame jangka pendek ini melakukan koreksi dari uptrendnya dia itu kurang lebih di 2007 sampai dengan 1983 sebelum harga keangkat ke atas kembali. Planningnya waspada ya, karena ini ringnya besar banget. Satu hari kemarin di hari Jumat itu kurang lebih pergerakan itu hampir 400 pip, jadi waspada.
Untuk scalping ataupun day trade, hati-hati kalau misalkan naruh stop loss kurang lebih antara 50 pip sampai 100 pip itu sangat high risk ataupun potensi kesabet untuk stop lossnya itu sangat besar, jadi tetap waspada. Cuman amannya untuk plan minggu ini ya, dua skenario yang mesti diperhatikan adalah 2043 dan 2053, ruang gerak sekitar 100 pip. Selama harga tidak mampu bergerak ke atas, kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa itu nanti pergerakan naik, pastikan harga tidak mampu tutup di atasnya 2053 dan terkonfirmasi atau terbentuk candle entah itu doji, hammer atau bearish engulfing yang valid, potensial ya, itu nggak jauh-jauh dulu 2043 mungkin yang akan menjadi fokus. Kalau misalkan dari segi time frame daily atau H4 harga mampu tutup di bawahnya 2043, potensial harga akan lanjut ke bawah. Yang terdekat adalah 2033 batasan maksimal fokus minggu ini, sementara itu adalah 2020 terlebih dahulu sebelum masuk ke level area 2027. Planning sih masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tapi waspada karena ini yang saya khawatirkan itu yang pertama ya, pergerakan dari atas dari 2088 drop base drop base drop, kemudian ini sebenarnya ini potensi drop is drop juga ada, tapi ini besar banget. Apa namanya, fokusnya adalah 2063 itu batasan teratas. Cuman kalau harga mampu bergerak ke atas, mungkin plan untuk sell ini mungkin akan tercancel, tetapi saya masih optimis cari setup untuk sell. Untuk gold itu minggu ini sampai dengan nanti tanggal 12 ya, itu mungkin saya akan pantau di level 2020 dan 2027. Nah, ini misalkan contoh, kalau misalkan digambar untuk plan sell, kalau misalkan ambil di 2043, tentunya kalau stop lossnya taruh di 2055, meskipun ini ruang gerak sekitar 135 pip, ini rawan kesabet. Sebenarnya amannya adalah di atasnya 2067 atau sedikit di atas, mendekati level 2070 sebenarnya amannya. Ruang geraknya ini memang gede, 275 pip, tapi dari segi rewardnya 1:1 itu masuk di level area 2007. Jadi ini risikonya gede banget, kecuali harga mampu mendekati level 2053, kemudian ada konfirmasi kembali menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah, mungkin di sini oke. Jadi dari segi risiko pun juga 210 pip, tapi dari segi target maksimal di 2020 itu aja ruang gerak hampir 300 pip dan batasan maksimal kurang lebih sekitar 420 pip, ini mungkin oke. Jadi tetap waspada, hati-hati. Gold saat ini volatility-nya gede banget. Jadi pertimbangkan kalau misalkan naruh stop loss kurang dari 100 pip. Waspada. Oke, untuk pound sterling USD atau GU, GBP USD, ini masih sideways sebenarnya dari tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari kemarin. Tetapi ini sebenarnya sih simple aja. Dua area yang mesti diperhatikan adalah resisten 1.2825, kemudian 1.2750 di sini. Dan kemarin itu ketika harga ke atas itu ke reject di level area zona supply-nya yang bertumbuh dengan level area resisten yang ada di 1.2750. Potensial harga dari segi time frame besar terkoreksi ke bawah sebelum harga lanjut ke atas itu masih ada, tetapi dari segi time frame 4 ini mesti diperhatikan, di sini ada zona demand juga yang bertumpuk dengan support yang ada di 1.2625. Ini 1 2 3 4 kali tersentuh dan ini rawan break ke bawah. Kalau misalkan break ke bawah, yang akan menjadi fokus batasan maksimal untuk minggu ini adalah 1.2500. Selama harga tidak mampu jebol zona supply yang di sini, masih ada potensial untuk GBP USD itu bergerak ke bawah. Cuman hati-hati karena ini masih dalam area sideways dan jaraknya itu untuk sideways-nya sebenarnya itu kurang lebih ya sekitar hampir 200-an pip sebenarnya. Jadi tetap waspada. Planning saya itu masih tetap cari setup sell selama zona supply yang ada di sini bertahan. Di video sebelumnya ini sudah saya bahas ya, ketika zona ini break, ancang-ancang koreksi untuk cari setup sell dan
baru ke trigger di hari Jumat kemarin. Jadi ini penerusan dari video sebelumnya. Tapi dari segi target jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Perhatikan level yang ada di 1.2625, 1.2500 batasan maksimal untuk plan sell sebelum ancang-ancang cari setup untuk planning pembelian kembali. Kemudian untuk Euro USD dari segi time frame 4 ini mepet banget, nggak banyak sebenarnya fokusnya, resisten 1.1025, 1.100 sebagai psikologis price levelnya. Kemudian di sini ada zona demand 1, demand 2, ini sudah di break semua. Kemudian zona demandnya itu jauh banget sebenarnya di sini, 1.0800 dari segi time frame H4. Nah, kalau misalkan dari segi time frame H1, di sini juga ada zona demand yang ada di 1.0875. Pertama, ini sudah dites harga reject ke atas, akankah nanti di break menuju zona demand selanjutnya? Kita cek lebih lanjut untuk minggu ini. Planningnya itu masih tetap cari setup sell, cuman waspada aja selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0975 sampai dengan 1.100. Mungkin saya akan tetap cari setup sell, tapi untuk targetnya adalah saya akan fokus pantau harga yang ada di 1.0875 itu yang pertama. Yang kedua adalah batasan maksimal adalah 1.0800 sebagai batasan untuk cari setup sell minggu ini untuk Euro USD. Jadi fokus di H4 dan H1 aja untuk Euro USD, planning adalah sell. Selanjutnya adalah USD CAD. Ini unik sebenarnya untuk USD CAD. Dari segi time frame weekly kita pantau dulu. Sebenarnya harga nggak kemana-mana. Dari segi time frame weekly, ini harga sideways sebenarnya yang mulai terjadi di September 2022 sampai sekarang dari segi time frame weekly-nya. Kemudian dari segi time frame daily juga sama. Kalau kita perkecil, harga itu terendah ada di kisaran 1.3100 dan harga teratas itu kurang lebih di antara 1.3800 sampai dengan 1.3900 di sini. Sebenarnya harga masih bermain-main di level area zona sideways dari segi time frame daily ini kelihatan banget. Cuman kalau dilihat dari H4, kalaupun mau cari plan buy atau plan sell, memanfaatkan dari sideways-nya dari segi time frame daily sih sebenarnya sih nggak masalah. Tapi kita mesti tahu dulu batasannya dari segi time frame 4, zona supply di sini itu sudah break tentunya dan terkoreksi. Harga reject di support yang ada di 1.3300 sebagai level psikologis. Kemarin sih saya ada plan buy sebenarnya sudah running, tetapi untuk targetnya saya nggak jauh-jauh untuk swing. 1.3550 batasan maksimal untuk swing saya dari segi time frame 4, tetapi saya akan pantau di resisten yang ada di 1.34500 ini saya akan pantau terlebih dahulu. Kemudian untuk batasan stop loss saya itu kurang lebih ya, itu saat ini saya taruh di kisaran sedikit di bawahnya 1.3200 sebagai psikologis levelnya, kurang lebih di sini ya. Jadi ini untuk posisi saya pribadi, ada running buy kurang lebih di sini entry-nya. Stop loss itu kurang lebih ruang gerak sekitar hampir 110 pip, tetapi batasan maksimal cuman saya ngambil yang ada di 1.35500 terlebih dahulu, ruang gerak sekitar hampir 250 pip. Ini mungkin oke sih untuk swing. Kalaupun harga ke atas di 1.3700 mungkin ini belum. Ini volatility-nya sih minim untuk USD CAD. Jadi kalaupun untuk swing ya 250 pip mungkin oke lah. Nggak terlalu banyak dibahas untuk USD CAD. Jadi saya manfaatin yang ada di segi time frame daily ataupun dari segi time frame weekly yang kelihatan banget untuk sideways-nya. Jadi ini mungkin oke kalau buy ataupun sell, cuman sell-nya mungkin tunggu reaksi yang ada di 1.3700. Terakhir Swiss sama. USD Swiss ini sih simple banget, saya manfaatin dari level area Fibonacci retracement yang diambil dari harga 0.8550 sampai dengan 0.9250, kurang lebih di kisaran area tersebut kalau dibulatkan, dan harga reject ketika menyentuh level 1.27%-nya. Dari segi time frame 4, ini harga reject dari support terdekat yang ada di 0.84500. Zona supply yang di sini ini masih belum break, tetapi harga sudah menyentuh level 1% dari VIP-nya. Untuk fokusnya ya, fokusnya itu saya pantau ya untuk swing
simple aja kembali ke level VIP sebelumnya yang ada di 78,6% dan 618%. Ini mungkin yang akan menjadi target buy saya. Tetapi dari segi stop lossnya itu stop loss saya taruh di 0,82900-an. Ini untuk stop loss saya. Di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan hati-hati ketika harga menyentuh level area zona supply yang pertama di sini. Kalau misalkan break atau reject, support minor ini yang akan menjadi fokus untuk titik entry buy-nya. Ini minggu yang lalu sudah saya bahas. Jadi lumayan kalau mau swing. Kalau misalkan digambar ya, 618 itu jatuhnya di 0,88 100 kalau kita bulatkan. Jadi plan-nya buy, target untuk titik entry-nya itu kurang lebih anggap aja di sini. Ruang gerak itu kurang lebih sekitar 175 pip, anggap aja untuk stop loss-nya ruang gerak 175 pip. Tetapi dari segi targetnya itu juga lumayan. TP1 itu ruang gerak sekitar hampir 250 pip dan batasan maksimal adalah 360 pip ini untuk targetnya. Kecuali zona ini nanti kalau misalkan harga keangkat ke atas break, mungkin stop loss akan saya pindah di sini. Ini untuk kalau misalkan zona supply yang terdekat ini break. Tetapi kalau misalkan harga bergerak ke bawah, perhatikan level support minor yang ada di 0,84500 di sini. Jadi untuk teman-teman yang belum ada entry posisi mending sabar dulu. Harapan saya sih mungkin masih bisa ketarik sedikit ke bawah, cari konfirmasi selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 0,84500, tinggal satu kondisi. Cari konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish single ring atau hammer atau doji yang mengidentifikasikan uptrendnya atau rejeksinya dari support minor di sini. Ini mungkin oke kalau mau dimanfaatkan untuk plan buy untuk swing 1 sampai dengan 2 minggu ke depan. Sebenarnya di sini juga ada zona demand sebenarnya di sini. Tapi ini nggak saya tandain karena tabrakan sama zona demand yang ada di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk referensi beberapa pair untuk minggu ini sampai dengan 2 minggu ke depan mungkin ya untuk planning swing. Jadi hati-hati, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Ingat, plan ini bukan untuk plan scalping. Jadi untuk rekomendasi baik broker yang spreadnya tipis ataupun akun chain, silahkan cek di kolom deskripsi yang ada di bawah. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.